kopi menjadi suatu sarana untuk sebuah kebaikan ya. Kami menyebut ini peristiwa ini sebagai setiap seduhan merayakan persahabatan. Atau bisa disebut juga bahwa kopi adalah membangun persaudaraan. Kami sungguh sangat senang bahwa rupanya kopi bisa berperan dalam mengkonservasi alam. Artinya apa? Tidak hanya persoalan persaudaraan, tetapi ada dampak luar biasa. Bisa mensejahterakan petani, maksudnya pekebun kopinya, memperbaiki kualitas lingkungan, ya toh. Artinya apa? Secangkir kopi bisa membawa para penikmat kopi untuk bertemu dengan para petani dan juga mengkonservasi alam. Saya pikir itu sumbangan yang luar biasa di dalam perkopian hari ini. Jadi ada secangkir kopi mempertemukan semesta yang lebih besar. Tapi weton kan hitungnya sekolah tanggal lahir kan. Kita mulai berdiri pada tahun 2012. Di awal sekali kita mendirikan dalam bentuk gerobak di sebuah kantin di kampus di IPB sini. Gitu. Terus kemudian berkembang sampai kemudian menjadi rumah kopi tani yang ada hari ini di sebuah desa dengan latar belakang lingkungan di kebun seperti hari ini. Dari awal kami sudah berpikir bahwa di balik kopi yang enak itu ada petani yang menanamnya. Jadi kami ingin menampilkan wajah para petani atau para produsen kopi. Sebagai produsen kopi mereka untuk bisa terlihat bahwa para pengunjung juga tahu dan memberikan apresiasi, ini loh para petani kopi yang menghasilkan kopi enak buat para petani. Nah, untuk mendapatkan momen itu, kami meletakkan diri kami sebagai media itu. Jadi rumah kopi Ranin adalah tempat untuk mempertemukan antara penggemar kopi dengan para petani. Langkah untuk mewujudkan misi itu, pertama kita harus menghadirkan kopi yang enak, tentu saja. Menghadirkan kopi yang enak, bisa dinikmati, bisa disukai oleh para pelanggan, oleh para pengunjung. Untuk menuju ke sana, kita melakukan namanya kolaborasi ya. Jadi co-learning, kolaborasi intinya antara kami sebagai sebuah kedai dengan para petani yang memiliki kopinya. Singkat kata, kita membuat namanya program kurasi bersama pekebun kopi, yaitu para pekebun kopi kita ajak untuk memahami tentang kualitas cita rasa dan aroma kopi. Jadi mereka kami berikan pelatihan untuk merasakan ini loh kualitasnya seperti ini. Perbedaan kualitas yang berkorelasi dengan situasi di kebun, cara mereka memproses, perbaikan teknis yang harus mereka lakukan gitu. Nah, kami sangat surprise, sungguh sangat tidak kami duga karena keluarga pekebun kopi. Jadi kita bukan ngomong sebuah usaha kopi besar begitu. Justru para pekebun kopi dalam skala rumah tangga itu mampu menghasilkan green bean atau kopi hijau yang kualitas cita rasa dan aromanya luar biasa. Kami nggak pernah menduga, dan itu menurut kami sebuah lompatan yang luar biasa. Dari mereka istilah kata buruh di kebunnya sendiri, nah sekarang bisa menjadi seorang yang namanya ada di setiap cangkir gitu.
tidak hanya menghasilkan kopi enak, kita bisa mengangkat kesejahteraan para petaninya karena terjadi peningkatan kesejahteraan dan memiliki dampak sosial juga pada masyarakat di sekitarnya. Karena kemudian biasanya setelah ditemukan dihasilkan kopi enak, maka lingkungan di sekitarnya akan berubah menjadi sebuah kampung kopi. Dalam beberapa kesempatan, misalnya pengalaman di Cibulau, Bogor, tidak hanya menghasilkan kampung kopi, tapi juga berkontribusi dalam mengkonservasi lingkungan, mengkonservasi alamnya, sehingga memperbanyak luas areal untuk resapan dari air hujan. Jadi dari sebutir biji kopi, kemudian kami sendiri juga kaget ternyata kita mampu membangun berkontribusi pada banyak aspek. Saya mewakili kelompok tani kopi Cibulau, di mana kami di kampung Cibulau ini yang kesehariannya biasanya kalau dulu-dulu mereka cuma hanya di perkebunan teh, tetapi sekarang setelah khususnya saya sendiri menjadi perintis kopi, alhamdulillah sudah sekitar 90 kepala keluarga yang ikut budidaya kopi di kampung Cibulau ini. Kopi Cibulau ini salah satu kopi pendatang baru, di mana dikenalnya dari tahun 2016 setelah kami mendapatkan juara 1 di KKSI, Kontes Kopi Specialty Kopi Indonesia yang diselenggarakan di Takengon. Kalau untuk cita rasa kopi Cibulau sendiri di kalangan penikmat mempunyai karakteristik cita rasa yang berbeda. Beda juga dengan Java Prianger, beda juga dengan kopi-kopi Sumatera. Ini memberi warna tersendiri di dunia kopi Indonesia. Yang mineral. Digocek. Hari engke nu mawa kopi nak saha? Mawa rokok saha nih tangan. Dulu bapak asal nanam sampai tinggi-tinggi, kan nggak tahu dipotongnya harus gimana gitu. Kang Jung kesini sama Kang Jon, Pak, kita potong ini segini supaya pas pada. Jadi itu mak tuh ngareneng tina datar. Mudah-mudahan anak cucu mak sing hidup sukses. Seumur-umur jadi tukang kuli. Seumur hidup. Kapan anak emak mau nguliin sama orang? Ngulikan. Jangan kuli terus. Dulu memang saya sendiri buruh perkebunan teh Ciliwung, ya hingga saat ini kadang-kadang juga masih buruh juga karena domisili kami ada di perkebunan teh. Tetapi sekarang lebih ke arah konsentrasi kita di budidaya kopi. Ya alhamdulillah dari dampingan rumah kopi Ranin dan sebagainya, kayak proses pasca panen itu kita terus belajar. Ya insya Allah untuk ke depan kopi kita lebih konsentrasi di kopi. Kenapa kita konsentrasi? Ya salah satunya kopi Cibulau ini bukan hanya isu tentang cita rasa, tetapi ada isu juga, bukan isu ya, realitanya di mana berhubungan langsung dengan lingkungan.
Kalau dari kopi sendiri saya tertarik karena memang basicnya sebelum tanam kopi saya adalah komunitas anak kampung, waktu itu komunitas peduli lingkungan. Nah dari situ memang kalau untuk kawasan saya lihat ya di kawasan puncak ini, kalau untuk komoditi lain kayak horti apa ini akan mengancam dan akan berdampak yang kurang baik terhadap lingkungan. Makanya di situ saya ambil milih kopi karena sifatnya pohon kopi ini dimana untuk ekonomi dan juga ada juga dampak-dampak untuk sosial yaitu konservasi. Kita menyadari ada orang yang petani yang bekerja di kebun, ada yang memecah kulit kopi, ada yang menjemurnya, ada yang mengikulnya. Air yang saya tuangkan, perhatikan buih-buihnya, perhatikan warnanya. Air berasal dari sumur yang dalam sekali. Semoga semuanya, kami sengaja menempatkan kedai kopi kami di sebuah desa di tengah-tengah kebun. Ada sebuah hal yang ingin kami sampaikan di hari ini. Yang pertama adalah kita mengajak masyarakat atau para pelanggan kami untuk bisa down to earth, lebih grounding, bahwa kita hidup bersama alam gitu. Jadi di sini kita bisa mendengarkan aliran sungai, kita bisa mendengar ada burung terbang dan berkicau gitu. Nah pada saat itu ada semacam semacam perasaan ini sederhana sekali yang kita miliki ini, tetapi kita sungguh sangat menikmatinya. Dan menurut kami ngopi di Indonesia itu adalah seperti itu. Jadi ngopi yang sederhana tetapi penuh dengan kebersyukuran karena kita memiliki sahabat di sekitar kita, bahkan juga alam yang kita miliki bersama gitu loh, dan kita menyatu. Jadi ya menurut kami itulah ekspresi sebenarnya ngopi di Indonesia, ngopi di Nusantara seperti itu. Enggak harus ini